Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Kita telah membahas tentang nikah tahlil yang diperselisihkan oleh para ulama, dan menurut pendapat yang kuat ini adalah termasuk yang haram, meskipun sebagian mengatakan haram tapi sah, karena ada suatu ketika suatu masalah itu haram tapi sah, sah tapi haram. Contoh begini, puasa kita sah, tapi kita berdosa. Kapan itu? Ketika kita kita berpuasa dan puasa kita sah, tapi kita berdosa. Apa itu dosanya? Menggunjing. Ketika kita berpuasa kemudian mencuri, cerai. Ya, perhatikan di dalam niat hatinya siapa? Laki atau perempuan? Si laki, bukan perempuannya. Si laki ketika menikah, tapi dalam hatinya nanti awas, setahun pisah, tapi tidak diungkapkan di lisan, tidak disebutkan dalam akad, tidak diterangkan kepada walinya, tidak diberitahukan kepada pihak wanita. Sementara. Baik, sekarang pertanyaan, apa bedanya nikah dengan niat talak dengan nikah mut'ah? Ada nggak yang bisa membedakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan, kita harus membedakan dulu apa bedanya antara nikah dengan niat talak dengan nikah mut'ah. Kan yang tahu hanya pihak laki-lakinya dan tidak diberitahukan. Ini bedanya. Jadi kalau nikah mut'ah itu sepakat dua-duanya setuju, nikahnya sementara, ya. Sementara nikah dengan niat talak ini adalah niat untuk bercerai, itu disembunyikan oleh si laki-laki. Perempuan dan walinya menganggap ini nikah wajar. Tapi beda yang kedua, kalau mut'ah itu selesai masa yang disepakati, bubar seketika, bukan talak. Bukan talak, sekali lagi bukan talak. Jadi bubar begitu saja, seperti nggak ada apa-apa. Tapi kalau nikah dengan niat talak, itu tidak bisa berpisah kecuali menjatuhkan talak pada saat yang telah diinginkan oleh seorang laki-laki. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Wajiz fi fiqhi man tazawwaja imra'atan duna an yashtarita tawqita wa fi niyyatihi an yutalliqaha ba'da zamanin aw ba'da inqidha'i hajatihi fil baladi alladhi huwa muqimun bihi faz-zawaju sahih. Para, kata Sayyid Sabiq, ahli fikih ini seperti imam-imam madhab dan para ulama yang bermadhab, ya, mereka sepakat bahwa orang yang menikahi wanita tanpa menyebut sementara, enggak disebutkan demikian, dia menikahnya normal, nikahnya wajar seperti nikah-nikah pada umumnya, tapi dalam hatinya menyimpan niat, nanti suatu saat selesai saya tugas di sini, saya cerai, saya tinggal, ya, yaitu setelah beberapa saat atau setelah masa kebutuhan di negeri yang dia tinggal di situ habis, maka nikah ini adalah nikah yang sah. Perhatikan, ini nukilan ijma', kesepakatan para ulama. Nikah dengan niat talak, meskipun di dalam hatinya ada niatan untuk mencerai suatu saat nanti, ya, berarti nikah niatnya sementara, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya, maka nikahnya sah. Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang yang nikah tapi niatnya sementara? Ada nggak? Antum pernah nggak jumpai begitu? Atau atkan? Biasanya nanti pasang tarif, boleh nikahi saya, tapi syaratnya apa? Mahar sekian, harus kasih uang sekian, pemberiannya sekian, rumah di kampung halaman harus dibangunkan,
Begitu. Lalu kemudian setelah setahun 2 tahun bubar. Ini ada seperti ini. Akhirnya terjadilah nikah cerai tanpa kemudian ada memikirkan bagaimana membina, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu ada. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala para fuqaha yang dinukil oleh Sayyid Sabit. Ternyata di sini Imam Auza'i menyelisihi perkataannya para fuqaha, dan Imam Auza'i menganggap nikah dengan niat cerai itu termasuk nikah mut'ah, dimasukkan ke dalam nikah mut'ah dari sisi si laki-lakinya. Adapun yang perempuan, karena tidak tahu niatnya laki-lakinya, maka dia tidak salah. Ya, kalau dia tahu jelas menjadi nikah mut'ah. Tapi karena tidak tahu niatnya si laki-laki, ulama tidak sah dan haram hukumnya. Ya. Jadi meskipun ada yang mengatakan ijma, tapi ternyata ijma ini kurang tepat. Dibuktikan apa? Dibuktikan adanya khilaf meskipun dari seorang alim. Dan di sini yang menyelisihi kebanyakan itu adalah Imam Auza'i. Kita kenal beliau termasuk alim yang mu'tabar, yang dianggap keilmuannya. Jadi intinya nikah dengan hati-hati ikhwan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu pas butuh, kita akan membolehkan, akan mencari pendapat yang membolehkan. Tapi kalau kita mengikuti dalil, kita cerna dulu, kita baca dua pendapat ini dan kita ambil mana yang sesuai dengan dalil, bukan dengan sesuai hawa nafsu. Ya, demikianlah para ulama mengatakan man tatabba'a rukhas halak. Barang siapa mencari-cari pendapat yang ringan-ringan, maka jenis khamr yang boleh diminum menurut sebagian para ulama meskipun lemah, akhirnya dia minum khamr. Ya. Dan seterusnya. Akhirnya semua kerusakan dilakukan, binasalah ia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan qala Syekh Rashid Ridha ta'liqan ala hadha fi tafsiri al-manar. Hadha wa inna tashdidal ulama'i salafi wal khalafi fi man'il mut'ati yaqtadi man'an nikahi bi niyatit talaq. Ulama dahulu dan belakangan, sikap kerasnya para ulama dahulu dan kontemporer tentang larangan nikah mut'ah itu berkonsekuensi larangan juga menikah dengan istri kita sampai di akhirat, ya kan? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi nanti Allah akan mengumpulkan kita bersama keluarga kita asalkan sama-sama beriman, termasuk suami istri, anak-anak, cucu-cucu, bapak, kakek, ya, ibu, nenek dan seterusnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau sama-sama beriman. Meskipun kadang-kadang nanti derajatnya beda-beda. Ya. Kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad meskipun derajatnya berbeda bisa jadi. Tapi paling tidak hubungan ini berkelanjutan sampai di akhirat kelak. Makanya sebagian para salaf dari kalangan wanita itu karena saking yaitu cocok dan setianya kepada suaminya, karena sama-sama saleh, suaminya saleh, istrinya salihah. Tatkala suaminya meninggal dunia, ada sebagian wanita, ya, karena dalam sebuah hadis wanita itu di surga bersama suami yang terakhir kalau dia punya beberapa suami, ya. Maka ada sebagian para wanita di kalangan para sahabiat itu ketika suaminya meninggal dunia, dia tidak mau menikah lagi karena dia ingin tetap bersama suaminya sampai di surga kelak, meskipun tidak haram untuk menikah lagi, ya. Oleh karena itu ketika ditanya mana yang lebih baik, wanita itu ketika menjanda ditinggal mati suaminya, yang lebih baik dia menikah lagi atau tidak, jawabannya terserah. Kalau memang dia bisa kuat menghadapi ujiannya macam-macam, daripada jatuh kepada perbuatan buruk, daripada berzina, daripada tidak tahan dengan fitnahnya lawan jenis, daripada tidak ada yang menafkahi dan lain sebagainya, maka kalau memang maslahatnya menikah lagi maka silakan.
Ini jawaban yang benar sesuai dengan perincian yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Beliau mengatakan lagi, wa in kana al-fuqaha yaqul, meskipun para ahli fikih mengatakan sesungguhnya akad nikah itu sah apabila dia meniatkan sementara dalam hatinya dan dia tidak menyebutkan syarat dan berniat talak. Kalau mut'ah jelas haram dan tidak sah nikahnya. Tapi kalau nikah dengan niat talak itu haram tapi masih sah. Ya. Pernikahannya masih sah, tapi dia adalah haram. Loh, apakah ada sesuatu itu sah tapi haram? Ada. Tadi kita sebutkan orang berpuasa sah, tapi dia haram karena berdusta. Orang berpuasa sah, puasanya sah, tapi dia jatuh kepada keharaman karena dia mencuri. Tadi kita sebutkan. Ya, orang sedekah sah, sedekahnya sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak puasa karena nggak ada kaitannya. Kecuali kalau larangan ini berkaitan. Karena ada kaitannya dengan syaratnya puasa yang dilanggar. Taib. Walakin kitmanuhu iyyahu yu'addu khida'an wa ghishan. Akan tetapi walau bagaimanapun menikah dengan niat talak dalam hatinya itu dianggap menipu dan bohong. Menipu dan curang. Ya. Jadi andaikan dikatakan sah tapi tetap haram, sehingga tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena pasti ada menipunya. Coba bayangkan, kita punya anak perempuan. Dia orang yang saleh, ya. Kemudian apa? Kemudian dapat setahun ternyata dicerai. Usut punya usut, oh ternyata dia memang merencanakan perceraian itu karena dia tugas di negeri ini, di kota ini hanya setahun. Maka kita sebagai walinya tertipu gak kira-kira? Hah? Tertipu. Karena kita menganggap lumrahnya orang menikah ya seterusnya. Lumrahnya orang menikah dibawa kemana-mana. Lumrahnya orang menikah itu membina dan membangun keluarga. Ini kok malah sekedar mencari pasangan lalu kemudian selesai kebutuhannya lalu ditinggalkan. Maka ini jelas ada unsur penipuan. Terus bagaimana kalau dia daripada berzina kemudian dia pengen menikah, tidak bisa pulang ke negerinya lalu harus menikah? Ya menikah betulan, tidak usah menyimpan di dalam hatinya niat talak. Ya sudah nikah saja, bismillah, tawakal Allah, Allah akan memberikan kemudahan dan jalan dibuka. Ternyata kemudian berkelanjutan sehingga dia punya keluarga baru, kemudian dia bertambah anak-anak dan semisalnya, Allah akan memudahkan seperti ini kalau dia siap. Kalau tidak ya sudah, dia bertahan dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi dengan berpuasa dan semisalnya. Kemudian wa huwa ajdaru bil butlan minal aqdil ladzi yashtaritu fihi at-tawqit alladzi yakunu bit taradi bainaz zauji wal mar'ati wa waliyha. Dan akad semacam ini lebih pantas untuk dibatalkan daripada akad nikah mut'ah yang memang betul-betul disyaratkan di depan berupa kesementaraan dengan ridho sama ridho antara si laki dengan wanita bersama walinya. Artinya beliau ingin menegaskan bahwasanya lebih baik jauh dengan nikah niat talak, lebih jauh dari sama-sama ridho disebutkan sebelumnya sekian bulan, sekian tahun, itu saja tidak boleh. Apalagi yang disimpan dalam hatinya karena ada kebohongan seperti ini. Wala yakunu fihi minal mafsadati illa al-abathu bihadhihi ar-rabitatil 'azimah allati hiya a'dhamur rawabit al-bashariyah wa itharut tanaqquli fi marati'ish syahawati bainadz zawaqina wadz zawaqat wa ma yatarattabu 'ala dzalika minal munkarat. Karena rela sama rela. Kan kemarin kita katakan nikah mut'ah itu haram, ya, batal, iya. Tapi secara zahir sama-sama rela, sehingga tidak ada yang terzalimi. Ya. Tetapi di situ ada hal-hal yang sia-sia dengan pernikahan yang merupakan ikatan yang agung yang diikat oleh manusia. Dan ketika orang itu menikah dengan niat talak, itu ada apa? Akhirnya ada sifat, yaitu ingin
yaitu mencicipi nikah sana, nikah sini, sebentar, nikah sana lagi sebentar, nikah sana lagi sebentar. Bahkan perempuannya pun juga akhirnya tahu itu, maka mereka gunakan kesempatan untuk yaitu komersil akhirnya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan zina? Nanti akan kita kisahkan apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kasus ini menimpa banyak para pemuda di negeri Saudi Arabia, laki-laki atau pemuda-pemuda yang jauh dari agama maksudnya. Dan di sana akan timbul kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak. Nah, ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita bisa sebutkan beberapa kemungkaran yang ada pada nikah berniat talak. Tadi sudah disebutkan sebagiannya, yaitu penipuan. Ini pertama, yang namanya menipu. Rasulullah mengatakan, laisa minna man ghasyana. Bukan termasuk kelompok kami yang mengikuti sunnah kami adalah orang yang menipu kami. Jadi menipu itu termasuk kebohongan, dusta, dan itu termasuk dosa besar. Ini satu ini saja sudah cukup kita katakan tidak usah nikah dengan niat talak, karena ada kebohongan. Dengan seorang wanita menikah, ditanya oleh sang wali, apakah engkau benar-benar serius nikah yang sesungguhnya engkau menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah? Dia ini orang asing. Di dalam hatinya niatnya hanya setahun, karena tugas dia syar'i. Kalau kita mengetahui nikah itu bahasa Arab, nakaha yankihu, ya, itu arti secara bahasa itu adalah jama'a wa dhamma, yang berbeda laki perempuan untuk membina suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi di sini intinya adalah ingin bercerai. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa dilarang nikah dengan niat talak ini? Yang ketiga adalah yang namanya menikah pasing kebencian, suka bertengkar, cekcok dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian diketahui dia ini tidak inginkan selamanya, pasti akan terjadi cekcok. Kadang-kadang si laki-laki itu berusaha sengaja untuk membuat masalah sehingga cekcok akhirnya diceraikan, padahal itu sudah ada rencana dahulunya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa tidak boleh nikah dengan niat talak? Karena hal ini menyelisihi nikah syar'i. Karena diantara tujuan nikah yang syar'i itu adalah memperoleh keturunan. Ini diantara tujuan. Meskipun kadang-kadang orang itu tidak tercapai tujuan punya anak ini, ya. Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah lah yang memberi anak atau belum punya anak. Nah, semua orang itu berharap memiliki anak. Sebagaimana kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, anak yang qurrata a'yun. Dipastikan orang yang menikah dengan niat talak karena tujuannya adalah meredam syahwat saja, maka biasanya dia tidak ingin punya anak. Betul ya? Dia tidak ingin punya anak. Ya. Makanya mereka-mereka itu biasanya ya, sekedar meredam syahwatnya. Bahkan kalau bisa yang mandul yang dicari. Karena kalau punya anak repot. Maka ini bertentangan dengan tujuan menikah secara syar'i. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, juga menikah dengan niat talak karena di dalamnya ada unsur menipu, maka sabda Nabi, yaitu tidaklah sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya, ya, untuk saudaranya dia cintai sebagaimana yaitu dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa artinya di sini? Kalau kita ini seorang laki-laki suka kalau keluarga kita ini bahagia, betul ya? Kita punya anak perempuan, senang kalau anak perempuan kita ini punya jodoh, bahagia, langgeng sampai mati. Senang ya kita ya. Apalagi sampai punya anak mereka, kita punya cucu, ya. Kita punya kakak perempuan,
Kita akan senang apabila kakak perempuan ini menikah dengan laki-laki saleh, langgeng sampai meninggal dunia dan bersama-sama di surga. Senang, hidup bahagia, senang kita. Kita punya adik perempuan, kita akan bahagia, senang ketika ada seorang laki-laki saleh yang menikahi adik perempuan kita. Sehingga apa? Sehingga kita ini dimuliakan, dihormati, dinafkahi dengan wajar, diayomi, sampai kemudian bertemu di surga kelak. Kita senang, ya. Maka kalau orang yang beriman dengan iman yang sejati, dia mencintai, maka dia pun juga senang. Yang terjadi pada saudaranya, dia suka sebagaimana yang terjadi pada dirinya sendiri. Maka kita ikut senang bagaimana saudara kita, adik-adik perempuannya, kakak-kakak perempuannya, anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki yang benar, nikah langgeng sampai mati, berlanjut sampai akhirat. Kita merasa senang kalau saudara kita begitu. Ini sifatnya orang yang beriman. Tapi kalau tidak perhatian, yang penting saya sempurna. Jadi begini, kalau kita menikahi perempuan dengan niat apa? Sementara nanti saya ceraikan dalam waktu setahun 2 tahun misalnya, maka kemudian pasti perempuan ini marah, tertipu, walinya pun juga marah, tertipu. Betul ya? Coba ditukar, marah, kecewa, kemudian memusuhi dan lain sebagainya. Itulah orang mukmin merasakan apa yang dirasakan saudaranya sama dengan dirasakan dirinya sendiri. Kalau dia tidak senang untuk dirinya sendiri, tidak senang pula untuk orang lain. Ya. Sampai-sampai ada seorang yang membayat Rasulullah untuk taat dan patuh dalam semua hal kecuali satu. Bahkan dia minta izin kepada Rasulullah, kecuali ya wahai Rasulullah, saya tidak bisa zina, izinkan saya berzina. Rasul tidak marah. Rasulullah kemudian tidak mengatakan kamu pendosa besar. Rasulullah tidak, itu kan punya status. Mungkin dia punya anak, ya kan? Maka dia ibunya orang dizinai oleh engkau. Tidak mungkin rela anaknya. Taib. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya engkau punya anak perempuan, lalu dizinai oleh orang, apakah kamu rela? Maka sang pemuda mengatakan, saya tidak akan rela. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang rela ketika anak perempuannya dizinai. Baru kemudian terbuka dia. Jadi engkau ketika punya bibi dizinai oleh orang rela? Enggak rela semua. Akhirnya apa? Saat itulah muslim tersebut. Kalau kita tidak mau saudari kita dinikahi dengan niat talak, maka demikian pula orang lain tidak mau saudarinya dinikahi dengan niat talak. Sebagaimana kalau kita tidak suka, yaitu diantara keluarga perempuan kita dizinai oleh orang, maka demikian pula orang lain tidak suka apabila punya saudari perempuan dizinai oleh kita. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, ikhwana fiddin, azakumullah. Beliau menyebutkan nanti akan ada yang namanya dzawaqin wa dzawaqat. Ketika ada keterangan bahwa sah-sah saja menikah dengan niat talak, lalu kemudian seorang pemuda yang rusak, memang rusak, ya, memang tidak saleh, karena memang biasanya adalah berzina, mendengar hal ini maka mereka membuat tipu daya. Maka mereka beralasan menikah tapi sementara dalam hatinya. Dan sementara itu tidak terbatas. Ya kalau setahun 2 tahun, tapi kadang-kadang sebulan. Bahkan lebih pendek lagi, akhirnya nikah niatnya sepekan. Menikah kemudian berhubungan sepekan, bosan, tinggal, cerai. Memang direncanakan. Ada lagi yang menikahi wanita ketika musim liburan. Bahkan sebagian pemuda yang rusak musim liburan itu menikah dengan beberapa wanita, nikah sementara, sebulan cerai, karena masih ada waktu liburan, sebulan lagi nikah, kemudian cerai lagi, begitu terusnya. Maka ini namanya dzawaqin. Apa? Dzawaqin. Orang yang suka yaitu nyicip-nyicip menikah. Nikahi wanita ini dengan niat talak, ternyata nggak cocok juga, cerai. Nikahi lagi ini niatnya talak, nggak cocok lagi, dicerai, dan seterusnya. Ini ada.
Dan ini terjadi seperti kita katakan tadi, dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ada pemuda yang ketika masa liburan musim panas, jadi di Saudi Arabia sana ada musim panas. Ya, musim panas itu sangat panas di sana ya, sehingga sekolah libur sampai 4 bulan atau 3 bulan setengah libur sekolah itu, karena musim panas tidak memungkinkan untuk belajar kondusif. Maka liburan setiap tahun itu 3 bulan atau 4 bulan. Nah, biasanya orang-orang kaya maka mereka menggunakan liburannya untuk tamasya. Biasanya kalau yang lokal itu ke Taif. Taif sana itu yaitu tempatnya subur seperti di Indonesia. Kemudian ada lagi yang agak lumayan punya duit ke Suriah dulu ini. Kemudian yang berduit lagi ke Indonesia, ke puncak biasanya, ya. Makanya di sana kan banyak orang-orang dari Timur Tengah sana, terutama ketika musim liburan, musim panas. Nah, mereka tahu hal ini karena memang biasanya rusak, tahu bahwasanya nikah dengan niat talak itu sah, maka mereka menggunakan kesempatan ini untuk menikah berkali-kali. Kemudian supaya tidak disalahkan oleh orang, dia mengatakan saya menikah tapi niat talak. Sehingga akhirnya apa? Memang berusaha mencari sampai akhirnya apa? Satu musim liburan, misalnya 3 bulan di puncak misalnya, dia menikahi 3 wanita. Jadi 1 dicerai, 2 dicerai, 3 dicerai. Beda-beda perempuannya. Bahkan mereka itu karena sedikit punya yaitu wawasan, mereka mempersiapkan mencari fatwa sebagian ulama yang mengesahkan yaitu pernikahan dengan niat talak. Dan memang ada fatwa dahulu itu. Salah satu ulama ketika ditanya apa hukumnya seorang yang di luar negeri tidak bisa pulang ke negerinya, dia menikah tapi di hatinya ada niat talak, maka alim ini mengatakan sah. Maka mereka siapkan fatwa itu, ya, diambil dari internet, kemudian di print, mereka jadikan bekal. Jadi ketika ada orang membantah dia, mengingkari dia, dia keluarkan, ini loh fatwa syekh ulama ini. Begitu. Akhirnya timbul sedikit kekacauan gara-gara ada fatwa seperti ini disalahgunakan. Padahal fatwanya itu adalah yaitu ketika ada orang asing yang tinggal di suatu negeri, tidak bisa pulang, tidak bawa keluarganya, daripada berzina, boleh nggak menikah tapi niatnya dalam hati sementara, sah nggak? Yang mengatakan sah ini hanya mengatakan ya sah-sah saja, meskipun di situ ada unsur kebohongan, itu saja. Bukan berarti untuk orang yang tadinya suatu negeri dia diam, lalu pergi untuk mencari nikah dengan niat talak, bukan. Jadi ini kondisi darurat orang yang sedang di luar negeri, ya, tidak bawa keluarga, takut berbuat zina, tidak mungkin menikah dengan nikah seterusnya karena tidak mungkin membawa pulang istri yang barunya, maka boleh-boleh saja atau sah-sah saja dia nikah dengan niat talak. Itu yang difatwakan, bukan secara mutlak boleh gitu. Nah, itu yang timbul. Akhirnya ada laki-laki yang rusak memang mencari-cari hal ini, sehingga dia bukan maksudnya untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina, tapi memang mencari-cari yaitu siapa wanita yang mau dinikahi dengan niat talak. Lalu kemudian ikhwana fiddin azakumullah, timbul berikutnya mudharat. Akhirnya ketika seringnya laki-laki begitu, di suatu tempat sering dijumpai laki-laki nikah ditinggal, nikah ditinggal, nikah ditinggal. Ada perempuan-perempuan yang dikecewakan beberapa kali dinikahi, tadinya niatnya betul-betul sepertinya sungguh-sungguh, ternyata dapat sebulan 2 bulan ditinggal. Keseringan demikian, maka perempuannya pintar. Akhirnya perempuannya mengetahui tanda-tanda, oh ini laki-laki baru datang, ya, dia ini bertamasya, menghabiskan liburan di negeri saya. Ya sudah, saya akan mau dinikahi tapi syaratnya harus bayar ini. Akhirnya jadi komersil. Maka ini perempuan biasanya nanti dia mengatakan, ya saya mau dinikahi, meskipun dia tidak menyebutkan niatnya berapa lama, tapi dia ada tanda-tandanya, tahu karena pengalaman perempuan ini. Dia akan mengatakan, ya saya mau dinikahi, tapi syaratnya 100 juta cash, 100 juta harus saya pegang. Syarat yang kedua, bangunkan rumah, ya. Syarat yang ketiga, kasih modal usaha.
Begitu seterusnya. Maka laki-laki karena mungkin kaya, ya siap saja begitu. Akhirnya apa? Apa bedanya dengan zina kalau seperti ini? Jadi laki-laki datang, kemudian tertarik dengan seorang wanita, berapa maharnya? Dikasih ini, ternyata untuk sebulan. Ya, maka ini tidak beda dengan yang namanya zina. Inilah wanita yang disebut kalau lakinya namanya dzawaqin, kalau perempuannya namanya dzawaqat. Yang laki nyicip, yang perempuan juga nyicip. Nikah sebentar pisah, nikah sebentar pisah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma la yushtaratu fihi dzalika yakunu ala istimalihi ala dzalika ghisyan wa khidaan tatarattabu alaihi mafasidu ukhra. Dan apa yang tidak disebutkan syarat di dalamnya, maka terkandung di dalamnya penipuan tadi. Ini mengulas tadi lagi. Dan juga tersusun daripadanya, dari nikah dengan niat talak ini, kerusakan-kerusakan yang lain lagi. Apa itu? Minal adawati wal baghdha, timbul permusuhan dan saling benci. Ya, ternyata ketahuan, oh ternyata nikahnya sementara toh. Ketahuan, maka si perempuan membenci laki-laki ini, apalagi walinya, apalagi keluarga perempuan akan membenci si laki-laki, dan keluarganya laki akan bermusuhan antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Berikutnya lagi, kenapa? Wadhahabi thiqati hatta bisadiqin, kemudian hilangnya terpercayanya orang-orang yang memang betul-betul jujur ingin menikah. Akhirnya apa? Orang suudzon kepada setiap laki-laki yang baru datang, dianggap mau nikah dengan niat talak. Ya, ini pencemaran nama baik. Tadinya orang-orang yang memang rusak menikahnya dengan niat talak, tapi orang-orang yang betul-betul pengen nikah akhirnya nggak dapat kesempatan, dikirain juga nipu. Padahal tidak, kadang-kadang begitu. Padahal dia betul-betul ingin menikah dengan syar'i, tapi karena ada pengalaman mereka diantaranya ada yang menikah dengan niat talak, maka wanita-wanita akhirnya curiga. Orang baik-baik dibilangin bahwa dia adalah orang rusak dan semisalnya. Padahal mereka betul-betul ingin menikah, yuriduna bizawaji haqiqatan, ingin nikah yang hakiki. Wa huwa ihsanu kulli minaz zawjaini lil akhar, dia inginkan adalah menikah untuk menjaga kehormatan masing-masing. Wa ikhlasuhu lahu, menikahnya. Wa ta'awunuhuma ala ta'sisi baitin salihin min buyutil ummah, padahal dia itu ingin ta'awun dalam rangka membangun suatu keluarga sehingga apa? Sehingga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Akhirnya dia tidak bisa menikah betulan, padahal dia betul-betul ingin menikah dengan seorang wanita itu. Adanya orang-orang laki-laki yang nikah dengan niat talak lalu ditinggal begitu, akhirnya semua curiga dari luar daerah tersebut. Baik, kita skor untuk adzan, setelah itu kita lanjutkan. Allahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Masuk saat waktu yang telah ia inginkan, itu berarti dia menyenangkan iblis, laknatullahi alaih. Karena iblis itu suka sekali ketika ada pasangan yang berpisah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menceritakan bahwa iblis punya tentara. Kemudian setiap hari laporan. Ketika ada tentaranya, iblis mengatakan, saya telah mengganggu hidup dari manusia. Maka iblis mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Tatkala kemudian datang tentaranya melaporkan, saya terus mengganggu pasangan suami istri, saya tidak tinggalkan sedikit pun sampai akhirnya mereka bercerai. Maka kemudian iblis memanggilnya, mendekatkan tentaranya kepada dirinya, kemudian dia mengatakan, kamu telah berbuat sesuatu. Dan ini menyenangkan iblis. Oleh karena itu para ulama mengatakan perceraian itu disukai oleh iblis dan dibenci oleh Allah, meskipun kadang-kadang suatu ketika itu dibolehkan karena memang ada hajat kebutuhan yang mendesak, ya. Jadi bukan berarti kemudian haram bercerai, tetapi kalau tidak ada alasan maka ini menyenangkan iblis. Tapi kalau ada alasan yang syar'i, tidak bisa bersama-sama, perbedaan yang terus-menerus tidak bisa dikompromikan, kemudian perbedaan pandangan misalnya tidak semanhaj atau tidak seide, tidak sama pemikiran dan misalnya, daripada tersiksa dua-duanya, maka kalau memang maslahatnya bercerai maka ini boleh. Ya. Dan ada para sahabat Nabi yang bercerai dan Rasulullah tidak, yaitu mengingkarinya, seperti Ibnu Umar pernah bercerai, sahabat-sahabat yang lain pernah bercerai, dan itu adalah sesuatu yang lumrah karena memang ada kondisi yang mendesak akan hal tersebut. Tetapi kalau tidak ada sebab, maka apalagi si perempuan minta cerai, maka ini dilaknat oleh Allah, bahkan diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan perkataan penulis. Qultu wa yu'ayyidu ma dhahaba ilaihi Syekh Rashid Ridha atharu Umar ibn Nafi' an abihi annahu qala. Aku katakan, kata penulis, yang menguatkan apa yang dipandang oleh Syekh Rashid Ridha, yaitu tentang tidak bolehnya menikah dengan niat talak ini, ada sebuah asar, yaitu hadis dari seorang tabi'i bernama Umar ibn Nafi' dari ayahnya, bahwa dia mengatakan, ja'a rajulun ila ibni Umar, pernah datang seseorang kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar termasuk alim ulamanya para sahabat Nabi. Fasa'alahu an rajul talaqa imra'atahu thalathan fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amara minhu liyuhillaha li akhihi hal tahillu lil awwal. Perhatikan pertanyaannya, ada kemiripan meskipun ini masalahnya berbeda.
Bukan nikah niat talak, tetapi di sini nikah supaya bercerai, lalu kemudian perempuan itu kembali kepada laki yang pertama yang mencerai 3. Jadi ini kasusnya tahlil, tapi ada kemiripan. Nah, apa kata beliau? Maka orang ini datang kepada Ibnu Umar lalu bertanya tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya talak 3. Talak 3 maksudnya bertahap. Talak 1 masa iddah habis, talak 2 iddah, talak 3. Maka seperti ini si perempuan tidak bisa kerujuk dengan suaminya yang mentalak 3-nya, kecuali dengan beberapa syarat tadi kita sebutkan, ada 4 atau 5 tadi. Nah, lalu ketika sudah dicerai 3, saudara dari laki-laki yang menceraikan 3 ini menikahi wanita tersebut tanpa ada kesepakatan apa-apa. Ya, misal saya punya saudara, dia ceraikan istrinya talak 3. Saya ini adiknya saudara saya, kakak saya punya kakak ini menceraikan istrinya talak 3. Saya sebagai adik sengaja menikahi si wanita itu, boleh nggak kira-kira menikahi wanita ini? Istri atau mantan istri kakak saya, boleh nggak? Boleh. Tapi saya ini tidak ada kesepakatan dengan kakak saya. Saya tidak diminta, wahai adik, dia tidak mengatakan demikian, nanti nikahi saya mantan saya ini, nanti ceraikan, nanti saya bisa balik. Tidak. Tapi ini murni dari saya. Saya sekedar menikahi yaitu mantan istrinya kakak saya dengan tujuan saya simpan dalam hati saya, nanti kalau sudah saya nikahi lalu saya ceraikan supaya dia kembali kepada kakak saya, supaya ya wanita itu nanti pisah kemudian balik kepada si laki. Apakah halal perempuan itu untuk laki-laki yang pertama tadi? Qala la. Kemudian Ibnu Umar mengatakan tidak halal, tetap tidak halal. Illa nikahu raghbatin, kecuali kalau betul-betul nikah, yaitu betul-betul dia nikah raghbah. Raghbah itu nikah betulan. Tidak ada niatan kecuali nikah syar'i, nikah untuk selamanya, nikah bertujuan untuk membina rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu menganggap nikah semacam ini adalah nikah sifah zina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tahlil itu kadang-kadang disebutkan rencananya, maka ini jelas haram hukumnya karena dilaknat oleh Allah muhallil yang nikah tahlil dan yang dinikahkan secara tahlil. Kemudian kadang-kadang nikah tahlil itu tidak disebutkan rencananya, ada di satu pihak saja. Ya. Maka ini pun juga termasuk haram, bahkan termasuk zina. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bagaimana kemudian status nikahnya tadi, kan perempuannya nggak tahu, ya. Kalau masalah halal atau nggak kembalinya, karena nikahnya dianggap nggak jadi atau nggak sah, maka nggak boleh kembali kepada laki pertama. Nah sekarang masalahnya nikah si laki-laki kedua dengan perempuan yang ditalak 3 tadi, kan yang tahu hanya laki-laki kedua, ingin nolong, jelas tidak sah bagi dia. Lalu bagaimana status nikahnya bagi si wanita tadi? Maka dijawab oleh para ulama, sah bagi si perempuan karena dia tidak tahu ketika dia ditipu nikah sementara. Tapi tidak sah bagi laki-laki yang nikah niatnya untuk sementara. Jadi yang tidak tahu tidak berdosa, yang tahu dia berdosa. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka sebagai kesimpulan malam hari ini, nikah dengan niat talak, apa hukumnya tadi? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan sah, ya, sebagian menyatakan tidak sah. Kemudian pendapat yang paling kuat adalah nikah tersebut sah tapi berdosa. Berarti ditinggalkan atau dilakukan? Ditinggalkan karena dosa. Apa yang mendasari dosa ini? Yang pertama, di dalam nikah tersebut ada penipuan, kebohongan yang disimpan dalam hati, ya kan? Lalu yang kedua, apa alasannya tadi? Menyelisihi maksud nikah. Apa maksudnya nikah?
mengumpulkan suami istri sampai mati, sampai bertemu di akhirat. Alasan yang berikutnya, menyelisih tujuan menikah, mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Yang berikutnya yaitu menyelisih kebiasaan nikah yang syar'i, yaitu apa? Menginginkan anak keturunan. Nikah dengan niat talak biasanya tidak ingin punya keturunan karena repot. Ya. Kemudian juga kita sebutkan pada saat yang lalu, menyelisihi kondisi orang mukmin sejati. Yang mana orang mukmin sejati itu adalah yaitu mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai itu dirinya. Kalau dia tidak suka sesuatu, maka saudaranya pun juga demikian. Kalau dia suka dengan sesuatu, maka saudaranya pun juga ingin demikian. Kalau dia tidak suka putrinya dinikahi orang, nikahnya nikah sementara, maka orang lain pun juga demikian. Kemudian di dalamnya juga ada yang namanya zawaqin wa zawaqat. Timbul kerusakan akibat bolehnya hal ini, yaitu akhirnya orang yang rusak, akhirnya dengan alasan ini dia nikah kesana kemari, tujuannya adalah memang mencari nikah niat talak berkali-kali dalam satu musim, satu bepergian dan semisalnya. Lalu yang berikutnya akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Terus yang terakhir apa tadi? Apa tadi? Hah? Yang paling akhir apa? Yaitu ada nas, yaitu berupa azhar Ibnu Umar menjelaskan ini termasuk sifah dan zina. Taib. Mungkin ada yang bertanya? Sisa waktunya. Ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita? Bolehkah lewat di depan orang sholat tanpa batas depan atau sutroh dengan jarak 2-3 meter? Boleh. Jadi karena apa? Karena jaraknya sutroh itu sekitar disebutkan 3 dhira'. Rasulullah kalau sholat itu berdiri di belakangnya dinding atau tiang atau apapun yang dibentangkan itu sejauh 3 dhira', 3 ini. Kalau ini setengah meter, berarti kalikan 3, 1,5 meter atau kurang sedikit. Berarti lebihnya, kalau dia tidak pakai sutra, maka yang salah dia. Maka boleh dilewati asalkan apa? Asalkan lebih dari perkiraan adanya sutra. 2 meter, 3 meter itu sudah lebih perkiraan adanya sutra. Kemudian yang kedua, perlu diingat, dan ini dibedakan, jangan salah. Adapun makmum, maka boleh dilewati di depannya. Yang tidak boleh dilewati di depannya itu adalah orang yang sholat menjadi imam atau orang sholat sendirian. Itu tidak boleh dilewati, yaitu di dalam sutrohnya. Kalau sutrohnya 1,5 meter di depannya, dilewati di antara orang yang sholat dengan sutrohnya ini tidak boleh. Siapa yang tidak boleh dilewati? Imam dan munfarid. Apa munfarid? Orang yang sendirian. Jadi kalau makmum dilewati boleh, tidak boleh diingkari, tidak boleh dihadang. Karena kami pernah batal sholat, kemudian mau keluar diadang, akhirnya nggak bisa lewat. Ini keliru, berlebihan. Justru kalau makmum tidak berhak untuk menghadang orang lewat. Kenapa demikian? Ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu kisahnya Ibnu Abbas di Mina. Ketika ada orang sholat, Rasulullah menjadi imam, para jamaah sholat, para sahabat ikut menjadi makmum, maka Ibnu Abbas lewat di tengah shaf, lalu masuk ke tengah shaf. Dia mengatakan, tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang mengingkari saya. Padahal Ibnu Abbas lewat beberapa orang itu, dilewati depannya sampai masuk ke tengah shaf. Bahkan dia menceritakan, saya menunggang keledai betina, lalu saya lepaskan keledai saya mencari rumput sendiri. Jadi bahkan keledai pun dilewatkan di tengah shaf. Tidak mengapa, karena yang dilewati adalah makmum. Karena makmum itu tidak ada syariat atau tidak diperintahkan untuk menolak orang yang lewat. Karena kadang-kadang dibutuhkan tempat itu untuk lewat. Bayangkan kalau ada orang batal mau keluar kemudian dihadang semua, ya tidak bisa lewat akhirnya. Ya, jadi boleh. Jadi kalau misalkan ada orang yang di shaf pertama batal, shafnya penuh, kemana lewatnya? Apakah harus lurus mencari pintu? Tidak ketemu pintu juga akhirnya terpaksa ke samping. Boleh, tidak ada masalah. Dan tidak harus lurus jalannya, nyebrang boleh.
kalau makmum. Tapi kalau yang nggak boleh dilewati depannya itu adalah imam atau orang yang sholat sendirian. Allahu a'lam. Ya. Ada fatwa yang isinya barang siapa sholat di siang hari dalam kurung sirri, dalam bacaannya bibir dan lidah bergerak tapi tidak terdengar telinganya sendiri, maka tidak sah. Benarkah fatwa ini? Jawabannya tidak benar. Karena apa? Karena dalam sholat itu ada bacaan, membaca, qoro'a, qola dan lain sebagainya, itu membaca. Dan minimal membaca itu, apalagi sirri, itu pergerakan lisan dan bibir sudah cukup, tidak harus bersuara. Lain hanya kalau tidak bergerak bibir dan lidah, berarti itu di dalam hati. Nah, ini belum berbicara dan belum membaca, maka dia batal salatnya menurut pendapat yang kuat. Makanya antum kalau berdoa itu dengan menggerakkan lisan dan bibir minimal. Jadi antum berdoa ini diem aja, tidak bergerak sama sekali, berarti berdoa dalam hati. Maka ini sama dengan nggak berdoa. Karena berdoa itu seperti orang berbicara, sirri, berarti harus diungkapkan dengan lisan dan kedua bibirnya. Tapi kadang-kadang memang nggak ketara bibirnya karena lafaz-lafaznya tidak membutuhkan gerakan bibir. Ada sebagian huruf itu tidak membutuhkan gerakan bibir, ya, seperti Allah itu kan tidak membutuhkan gerakan bibir, sah, tapi lisannya bergerak, ya. Jadi minimal lisan ini bergerak, itu baru dikatakan membaca atau berkata. Dalam sholat itu ada yang namanya membaca Al-Quran, membaca takbir, maka minimal yaitu lidah ini bergerak. Kalau tidak bergerak sama sekali lidahnya dan bibirnya, maka tidak sah sholatnya, berarti belum membaca apa-apa. Meskipun tidak keluar suara, wa yaquluna fi anfusihim, dalam dirinya sendiri dia berbicara, ya, dengan menggerakkan lisannya itu sudah cukup dan sudah dinyatakan sah. Yang tidak sah itu ketika tidak bergerak sama sekali bibir dan lidahnya. Allahu a'lam. Dalam salat berjamaah, bacaan imam Al-Fatihah adalah sebagai bacaan makmum. Makmum tidak usah membaca, cukup dengar imam saja. Pertanyaan, kuatkah dalilnya? Jawabannya iya. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu imamun fa qira'atuhu qira'atun lah. Barang siapa salat bersama imamnya, maka bacaannya imam sama dengan bacaannya. Lalu Allah mengatakan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila imam atau dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah engkau dan simaklah. Ada perintahnya Allah jelas. Ya. Dan demikianlah prakteknya para sahabat Nabi, ketika imam membaca maka mereka tidak masing-masing membaca. Akhirnya kacau bacaannya sang imam. Namun khusus untuk Al-Fatihah maka diberi rukhsah bagi makmum untuk juga ikut membaca. Rukhsah. Boleh membaca makmum, tapi Al-Fatihah saja. Karena pernah dalam suatu salat subuh ketika Rasulullah menjadi imam, lalu kemudian Rasulullah mendengar samar-samar ada orang yang membaca juga di belakangnya. Maka selesai sholat, Rasulullah mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kata Nabi SAW, barangkali tadi ada yang membaca, ya, dengan bacaan yang lain selama imam sedang membaca, maka jangan kalian lakukan kecuali boleh hanya Al-Fatihah saja. Jadi yang lain tidak boleh, surat yang lain tidak boleh. Jadi di sini imam meskipun membaca sudah Al-Fatihah, maka makmum hukum asalnya dia menyimak karena bacaannya sama dengan bacaan dia. Bahkan ada perintah untuk menyimak, diam. Tapi dibolehkan kadang-kadang seseorang itu ingin membaca juga dengan syarat yang dibaca hanya Al-Fatihah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan Fatihatul Kitab. Jadi kalau dia merasa kurang bisa menyimak imamnya, maka silakan membaca sendiri Al-Fatihah. Insya Allah ini sudah diperbolehkan, karena demikianlah yang diizinkan oleh Nabi SAW. Adapun surat yang lain maka tidak perlu makmum membaca, karena sudah pertama diwakili oleh imam, yang kedua bacaan selain Al-Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah. Makanya para ulama mengatakan apabila ada imam yang salah bacaan Al-Qurannya, apakah harus diingatkan? Hah? Kalau seandainya imam salah dalam bacaan Al-Qurannya, imam, apakah dia harus diingatkan?
Nah, antum tidak ingatkan kalau imam salah? Hah? Ya, atau tidak harus? Jawabannya dilihat yang salah itu apa. Kalau yang salah Al-Fatihah wajib diingatkan. Ada orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, harus ditegur. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu rukun salat. Ya, melewatkan satu ayat batal Al-Fatihahnya, berarti dia tidak melakukan salah satu rukun salat. Maka harus diulang. Ya. Harus diingatkan. Tapi kalau yang salah itu adalah surat selain Al-Fatihah, maka tidak harus diingatkan. Karena membaca suratnya itu saja sunnah, apalagi tidak dibaca sama sekali, ditinggalkan sebagian ayat, maka tidak membatalkan sholat. Nah, cuman boleh diingatkan, apalagi kalau yang mengingatkan itu hafalannya bagus. Yang menjadi masalah itu ketika imamnya salah baca surat, kemudian yang mengingatkan juga ragu, atau bahkan yang mengingatkan tambah salah. Ya. Jadi kalau sekiranya makmum ini ingatannya masih tipis, belum mantap, ya sudah diam aja, lewat, karena ini adalah bacaan yang tidak wajib. Yang kita jumpai kadang atau bahkan sering, kadang-kadang terlalu semangat makmum ini ya, dia punya hafalan tapi masih ragu, kemudian berusaha mengingatkan sang imam. Ya, imamnya juga ada keraguan. Akhirnya apa? Akhirnya yang mengingatkan kadang-kadang juga salah. Ya, bahkan kadang-kadang saking semangatnya ini kita jumpai ya, imam itu ambil napas dikirain keliru, dikirain tidak ingat, padahal masih siap-siap mau meneruskan bacaan, itu sudah langsung ditegur oleh makmumnya. Jangan, sabar, mungkin saja dia sedang memikir, mungkin saja dia sedang mengurutkan ayat, takut salah, sehingga kasih waktulah, kesempatan. Ya, bahkan kadang-kadang pernah kita jumpai ada seorang imam membaca Al-Quran kemudian terdiam. Ternyata terdiamnya itu karena dia menahan tangisan. Ya. Jadi imam sholat, memimpin sholat, kemudian ketika membaca ayat Al-Quran, yang dibaca adalah ayat-ayat tentang azab. Imamnya ini mengerti bacaannya apa, maksudnya apa. Lalu dia terdiam menahan tangis. Maka makmumnya langsung ingatkan, dikirain salah atau lupa. Padahal imamnya itu nangis atau menahan tangis supaya tidak mengganggu yang lain tangisannya itu, gitu loh, supaya tidak terdengar tangisannya. Malah diingatkan sama para makmum, padahal tidak salah sama sekali. Ini pun juga ditahan ya, tidak usah diingatkan, karena memang bukanlah dia ini lupa atau apa, tapi dia ini karena sedang menahan nangisnya supaya tidak didengar oleh orang lain. Taib, ada yang lain bertanya? Iya, silakan. Untuk yang mengingatkan tadi, itu terkadang yang mengingatkan itu bareng-bareng. Ya, cukup satu aja. Ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Kata Nabi SAW, hendaklah yang dekat dengan aku ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita sholat, kalau bisa yang ada di belakang imam itu adalah orang yang sedikit punya atau sedikit banyak punya pengetahuan tentang sholat dan bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena kadang-kadang suatu ketika imam salah, maka tidak harus yang paling jauh mengingatkan, yang dekat cukup mengingatkan dengan suara lirih sehingga tidak membuat ribut yang lain. Ya. Kemudian kadang-kadang imam lupa, maka yang mengingatkan adalah yang paling dekat dengan dia sehingga tidak sampai yaitu kekeliruan ini menjalar sampai ke semua shaf. Atau kadang-kadang, ya ini yang kadang terjadi, imam batal di tengah sholat. Ya. Kalau yang di belakangnya adalah orang yang nggak ngerti sholat, bagaimana? Ya kan? Kalau bisa yang dekat dengan imam ini adalah orang yang tahu tentang ilmu bagaimana sholat sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mungkin pernah melihat suatu saat ada tayangan di video, ada seorang imam mengimami, kemudian suaranya tersendat, tidak bisa meneruskan. Ya, kemudian mundur, yang maju adalah muadzinnya sendiri. Ternyata luar biasa, bacaannya lebih bagus dari imamnya. Dan dia meneruskan surat yang dibaca persis oleh sang imam yang tidak mampu melanjutkan bacaannya. Ini luar biasa, karena biasanya orang meskipun hafal Al-Quran itu tidak siap dengan surat yang dibaca oleh orang lain. Ya, tapi dia meneruskan apa yang dibaca oleh imam dan dia sempurnakan bacaan dengan lebih baik karena dia masih muda ya.
bacaannya lebih bagus, lebih lancar, lebih luar biasa, sehingga orang akhirnya kemudian merasa takjub dengan beliau ini. Nah seperti ini contohnya, dan meskipun tidak harus sempurna seperti itu, tapi paling tidak sedikit banyak dia mempunyai wawasan dalam keilmuan. Jadi intinya adalah yang berhak mengingatkan imam itu semestinya orang yang dekat. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, terpaksa yang jauh. Dan juga mengingatkan itu tidak harus rame-rame. Karena kalau rame-rame malah imamnya bingung, nggak dengar. Bahkan kadang-kadang yang mengingatkan itu 2 orang, dua-duanya beda-beda. Nah ini tambah kacau biasanya. Jadi pertama kalau mau mengingatkan betul-betul yakinlah kesalahannya apa dan yang benar begitu. Ya. Lalu yang kedua, cukup salah satu saja supaya bisa didengar dengan baik oleh sang imam, tidak usah rebutan. Ya, kadang-kadang rebutan gitu, tidak boleh seperti ini. Akhirnya mengacaukan sang imam. Dan juga kalau memang kesalahannya itu dalam hal bacaan selain surat Al-Fatihah, tidak harus diingatkan, apalagi kalau masih ragu, apalagi kalau sudah lewat, misalnya kelewatan 1 ayat, sudah lewat banyak 5 ayat, 6 ayat, lalu dari belakang mengingatkan lagi dari awal, bingung imamnya, karena sudah lewat lama gitu loh. Kecuali kalau baru saja salah lalu ditegur, nah ini orang bisa mengingatnya, tapi kalau sudah lama biasanya tambah bingung. Allahu a'lam. Silakan. Iya. Kalau saya sholat qobliyah subuh kan artinya saya ketinggalan, saya meninggalkan sholat tahiyatul masjid, apa boleh kita langsung sholat tahiyatul masjid kalau setelah itu qobliyah subuh? Ya, dalam hal sholat subuh memang ada beberapa sholat ya yang disyariatkan. Ada sholat sunatul wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah subuh. Cuman ada hadis Rasulullah melarang sholat sunnah. Dalam kondisi demikian, maka tidak ada jalan lain, gabungkan niat berapapun sholat, yang penting cuma 2 rakaat, bisa masuk ke dalamnya tahiyatul masjid, bisa masuk qobliyah subuh, dan juga bisa bahkan masuk juga yaitu sunnatul wudhu. Jadikan 1 niatnya 3 boleh, niat 2 juga diperbolehkan. Karena ada larangannya melebihkan 2 rakaat ketika qobliyah subuh. Kecuali kalau di rumah sudah sholat qobliyah subuh, lalu datang ke masjid belum mulai sholat subuh. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Oh ada ini. Afwan, bolehkah mensteril kucing? Mensteril kucing itu apa? Dibuat, kenapa? Oh diangkat. Kalau laki, kalau perempuan manusia itu diangkat rahimnya gitu ya, supaya ada apa? Tidak beranak lagi. Tapi kita katakan hukum asalnya yaitu ini menyelisihi yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kucing. Ya. Dan itu juga ada unsur yaitu penyiksaan. Karena mensteril itu berarti kan membedah,